keputusan manajemen operasi dari produk kami yaitu Tara! Luna Bag tas anyaman tradisional. Check it out! Berikut adalah gambaran produk kami. Produk ini bernama Luna Bag, tas anyaman tradisional. Tas ini berbahan plastik rotan sintetis premium yang membuat tas ini lebih awet, kuat, dan juga ringan. Tas ini berukuran 32 cm x 28 cm x 15 cm. Tas ini berwarna hitam putih dan juga tersedia warna yang lainnya. Luna Bag menggunakan material tas yang kualitasnya tidak diragukan lagi dan juga dengan harga yang sangat terjangkau. Dilengkapi dengan pengait sehingga tas bisa ditutup. Ukurannya besar dan mampu menampung banyak perlengkapan. Namun yang paling penting adalah tidak mengganggu saat dibawa. Luna Bag sangat cocok dibawa saat pergi berlibur maupun juga ke acara-acara santai lainnya. Pengambilan keputusan manajemen operasi. Menurut Jay Heiser dan Barry Render, diferensiasi, biaya rendah dan respon yang cepat dapat dicapai saat manajer membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasional. Keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi atau operation decisions. Berikut 10 keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas merupakan pendekatan dalam mentransformasikan sumber daya menjadi barang dan jasa. Kapasitas bertujuan untuk mengetahui hasil produksi atau output maksimal pada periode tertentu. Misalnya, 500 unit per minggu. Yang kedua ada lokasi. Keputusan lokasi menentukan kesuksesan suatu produk. Keputusan lokasi mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk, biaya pajak, dan lain-lain. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja. Yang ketiga ada pengaturan departemen. Pengaturan departemen dilakukan untuk menentukan aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan guna mempengaruhi tata letak. Yang keempat, ada perencanaan produk dan jasa. Dalam perencanaan barang dan jasa akan menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan, di antaranya keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perencanaan. Yang kelima, ada perolehan dan penempatan peralatan, di mana penempatan peralatan ini mempengaruhi hasil akhir produksi, keamanan, dan juga kenyamanan saat proses produksi. Yang keenam ada sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal kerja, dan aturan kerja. Yang ketujuh ada persediaan. Persediaan atau inventory adalah persediaan atau stok berbagai item atau sumber-sumber yang digunakan dalam keputusan manajemen. Yang kedelapan ada penjadwalan. Penjadwalan adalah proses pengalokasian sumber-sumber untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan, yaitu untuk menetapkan suatu jadwal. Yang kesembilan ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu pengelolaan kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. 10 ada jaminan mutu. Mutu atau kualitas merupakan acuan dasar dalam kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu atau kualitas produk harus dijaga pada saat proses pengerjaan produk agar reputasi yang diciptakan oleh produk ini bisa terjaga dengan baik. Hai, nah setelah tadi dijelaskan tentang apa itu keputusan manajemen operasi, sekarang saatnya kita untuk menganalisis produk kita. Nah, di sini kelompok kami menganalisis produk bernama Luna Bag tas anyaman tradisional. Nah, di sini analisis yang pertama yaitu ada kapasitas. Nah, tas Luna Bag ini memiliki berbagai jenis bentuk tas, lalu menghasilkan tas yang berkualitas karena terbuat dari plastik rotan sintetis premium. Lalu kapasitas dari tas ini memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat menampung berbagai jenis barang-barang. Nah, kalau aku saat ini, aku di sini ngisiin tas ini isi binder. Jadi tas ini aku pakai untuk kuliah. Tada! Nah, selanjutnya yaitu ada keputusan lokasi.
Nah, lokasi dari supplier tas ini itu berada di daerah Ubud. Jadi, di daerah Ubud ini banyak pengrajin untuk tas anyaman, sehingga mudah diakses, sehingga konsumen dapat mudah menentukan produk ini di kawasan Ubud. Nah, selanjutnya yaitu ada keputusan pengaturan departemen. Nah, ketika aku membeli produk tas ini pada supplier, tentu desain dari departemen yang dibuat oleh supplier tas ini itu sangat mendukung dan memudahkan pembeli seperti aku untuk memilih tas ini. Dan juga desain dari departemen ini menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen ketika membeli produk tas ini. Selanjutnya yaitu ada keputusan perencanaan produk dan jasa. Nah, supplier dalam membuat produk ini, supplier selalu mengembangkan berbagai inovasi bentuk tas yang baru. Lalu, supplier menghasilkan berbagai jenis produk dengan desain yang menarik dan desain warna serta bentuk tas yang berbagai jenis. Lalu, produksi dari tas ini sangat disesuaikan dengan gaya fashion zaman sekarang. Jadi, sekiranya kalau kita nih remaja kayak gini mau gunain tas kayak gini, sekarang belanja ke mall atau kemana, rasanya itu udah cocok banget karena udah sesuai sama gaya fashion kita saat ini. Selanjutnya yaitu ada keputusan sumber daya manusia. Nah, di sini supplier itu bekerja sama dengan berbagai pengrajin yang ada di daerah Ubud, sehingga supplier memperoleh barang-barang dari pengrajin yang tentunya berkualitas dan ahli di bidang kerajinan tas anyaman ini. Lalu, selanjutnya yaitu ada keputusan persediaan. Nah, di sini supplier memiliki berbagai persediaan tas yang banyak untuk memastikan permintaan konsumen yang tidak tetap dan berubah-ubah selera pasarnya. Lalu, jenis tas ini memiliki berbagai varian warna dan bentuk tas yang menarik sehingga konsumen memiliki berbagai pilihan dalam memilih produk ini. Selanjutnya yaitu ada keputusan dalam penjadwalan. Nah, setiap aktivitas dari produksi tas ini itu selalu terjadwal dan terdapat perencanaan kebutuhan material atau bahan baku produksi, yaitu plastik rotan sintetis premium. Nah, selanjutnya yaitu ada keputusan jaminan mutu. Nah, di sini mutu dari produksi tas anyaman tradisional ini sangat dijaga, di mana terdapat proses pemantauan dalam setiap proses maupun proses pendistribusiannya, sehingga akhirnya tas ini sampai ke tangan konsumen. Sesuai dengan penjelasan keputusan manajemen operasi yang sudah dijelaskan tadi, sekarang mari kita bahas lebih detail mengenai keputusan penentuan lokasi. Nah, lokasi supplier tas ini berada di kawasan Ubud, yang dimana kami menganalisis penentuan lokasi ini terlebih dahulu dengan menentukan beban skor. Kami di sini memilih dua kawasan, yaitu Ubud dan Sukawati. Faktor yang kami nilai di dalam analisis beban skor ini diantaranya supplier bahan baku senilai 25, sarana transportasi senilai 20, sumber daya manusia 30, dan mudah dijangkau 30. Lalu hasil skorsing ini kami masukkan ke dalam tabel, yaitu faktor penilaian supplier bahan baku dengan lokasi potensial Ubud itu senilai 4, lalu lokasi Sukawati dengan nilai 4. Lalu untuk sarana transportasi dengan lokasi potensial Ubud itu dengan nilai 5 dan untuk Sukawati dengan nilai 3. Lalu untuk sumber daya manusia, untuk lokasi potensial Ubud itu 4 dan untuk Sukawati 5. Lalu untuk mudah dijangkau, lokasi penentuan Ubud itu 5 dan Sukawati itu 3. Lalu selanjutnya kami masukkan ke dalam tabel analisis beban skor setiap lokasi sebagai berikut, di mana faktor penilaian yang pertama yaitu supplier bahan baku dengan bobot 25, untuk skor daerah Ubud itu 4 dan Sukawati 4. Lalu beban skornya di daerah Ubud menjadi 100 dan di Sukawati menjadi 100. Faktor penilaian yang kedua yaitu ada sarana transportasi, di mana bobotnya di sini ada 30 dengan skor daerah Ubud 5 dan daerah Sukawati 3. Lalu beban skor menjadi 150 untuk daerah Ubud dan 90 untuk Sukawati. Selanjutnya yaitu ada faktor penilaian sumber daya manusia dengan bobot 20 dan skor untuk Ubud yaitu 4 dan skor untuk Sukawati yaitu 5. Lalu beban skor menjadi 80 untuk daerah Ubud dan 100 untuk daerah Sukawati.
Lalu untuk faktor penilaian terakhir yaitu mudah dijangkau di sini dengan bobot 30 dan skor untuk Ubud itu 5 dan Sukawati itu 3. Lalu beban skornya menjadi 150 untuk Ubud dan untuk Sukawati menjadi 90. Lalu untuk beban skor di daerah Ubud kita jumlahkan total itu menjadi 480 dan untuk daerah Sukawati itu menjadi 380. Nah, dari analisis di atas dapat ditentukan bahwa beban skor tertinggi itu terdapat di daerah Ubud sehingga kami menentukan lokasi untuk produk Luna Bag tas anyaman tradisional ini adalah di daerah Ubud. Nah, yang terakhir ada keputusan manajemen rantai pasok. Di dalam manajemen rantai pasok ini, produk ini memanfaatkan jasa dropshipper dan juga reseller, di mana dropshipper akan mengambil produk ini dan akan didistribusikan ke pasar-pasar maupun toko-toko terdekat. Lalu untuk reseller, mereka akan mengambil produk ini dan dijual kembali dengan harga yang mereka tentukan. Nah, itu tadi keputusan manajemen operasi dari tas Luna Bag, tas anyaman tradisional. Semoga bermanfaat. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang analisis keputusan manajemen operasi dari produk Luna Bag, tas anyaman tradisional. Nah, dari hal tersebut kita bisa menarik kesimpulan, analisis keputusan manajemen operasi sangat penting dalam penetapan suatu produk untuk mengetahui diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat yang dicapai oleh manajer dalam membuat keputusan. Analisis manajemen operasional perlu diterapkan agar proses produksi berjalan baik dan lancar. Berdasarkan hasil analisis keputusan manajemen yang terdapat pada produk kami, yaitu Luna Bag tas anyaman tradisional, telah menerapkan keputusan manajemen operasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari desain produk yang menarik, memiliki standar mutu yang baik, lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh konsumen, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dalam manajemen rantai pasokan, memanfaatkan jasa dropshipper dan juga reseller. Untuk persediaan supplier, selalu menyediakan berbagai jenis produk tas sehingga meminimalisir kekurangan produk bagi konsumen dan juga penjadwalan produksi sesuai dengan yang telah direncanakan. Sekian penjelasan keputusan manajemen operasi dari produk Luna Bag, tas anyaman tradisional. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Saya Duta tas anyaman. Ini dah duduknya saya. Saya Nimade Sarawsa Sukasari. Saya Nimade Sarawsa Sukasari. Dan teman saya Egi Putri Sanwis dan rekan saya Jadi